Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang merdeka, yang untuk mencapai kemerdekaannya, negara Indonesia mengalami sejumlah peristiwa penting dalam sejarah, yang mana diantaranya itu seperti peristiwa pembangunan nasional, kemudian Sumpah Pemuda sampai pada proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa ini menjadi sumbangsi penting dalam menumbuhkan kesadaran warga negara akan pentingnya bela negara. Wujud dari bela negara itu sendiri merupakan kesiapan dan kerelaan warga negara untuk berkorban demi persatuan dan kesatuan negara Indonesia, mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kemudian menjaga keutuhan dari kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan nilai dan dalam mewujudkan arti kelangsungan hidup dari warga negara ini sendiri, dari negara Indonesia ini sendiri, maka penting untuk bisa menanamkan paham atau sifat bela negara kepada warga negara yang menjadi titik sentral daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itulah, dalam video ini kami akan banyak memaparkan dan menjelaskan bagaimana pendidikan patriotisme bela negara dalam kelangsungan hidup bangsa Indonesia di era sekarang ini, dan bagaimana implementasi atau apa yang menjadi contoh konkret dari bela negara yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kita pada NKRI yang didasarkan pada Pancasila dan juga UUD 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara merupakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Menurut teori bela negara ada dua komponen utama, yaitu cara sikap, yaitu tentang cara kita berpikir dan juga cara kita bertindak. Lalu yang kedua adalah perilaku, yaitu tindakannya apa yang kita lakukan untuk membela negara, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Nah, bentuk fisik ini bisa berupa kita mengangkat senjata pada saat berperang. Lalu pada non-fisiknya, kita bisa dengan cara mencerdaskan budaya bangsa, memajukan iptek, menjaga lingkungan hidup, dan juga lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah kesadaran bela negara. Sebagai masyarakat dalam satu negara, jelas bahwa kita memiliki kewajiban untuk membela negara. Tokoh proklamator kita, yaitu Muhammad Hatta, juga menekankan hal yang sama. Pentingnya kontribusi warga negara untuk memberikan hal yang positif bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara harus berwajib memiliki sikap patriotisme, nasionalisme, dan juga bela negara. Bela negara ini merupakan salah satu rasa syukur kita dan terima kasih kepada pemberian negara yang diberikan kepada kita sebagai masyarakat. Tujuan bela negara menurut Dewan Ketahanan Nasional ada beberapa poin. Yang pertama adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua adalah dapat melestarikan budaya bangsa yang beraneka ragam agar tidak hilang ditelan oleh zaman. Yang ketiga adalah menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir ada menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara di mata dunia. Apa sih manfaat bela negara itu? Salah satunya adalah untuk membentuk pribadi dengan sikap disiplin terhadap waktu, aktivitas sehari-hari, dan
pengaturan dalam kegiatan lainnya. Yang kemudian adalah mampu membentuk jiwa kepemimpinan dalam hal kepemimpinan terhadap diri sendiri maupun memimpin dalam sebuah kelompok. Yang terakhir yaitu membentuk keimanan serta ketakwaan terhadap agama yang dianut oleh seseorang karena sesuai dengan nilai Pancasila. Nilai dasar bela negara berdasarkan modul 1 konsepsi bela negara yang dikeluarkan oleh Dewan Ketetapan Nasional tahun 2018 dalam M. Adiwibowo. Nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, yang dimana kita selalu memakai produk dalam negeri dan bisa memberikan kontribusi sesuai profesi masing-masing. Yang kedua adalah berdasarkan dan bernegara, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan ras, suku, dan golongan tertentu. Yang ketiga adalah yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan melaksanakan di kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah rela berkorban, dengan lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun golongan dan saling tolong-menolong sesama manusia. Yang terakhir adalah memiliki awal kemampuan bela negara, mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan dalam bertahan hidup. Contoh kasus bela negara seperti Saverio yang merupakan seorang perancang busana berkebangsaan Indonesia. Walau dia menghabiskan lebih banyak waktunya untuk berkarir dan berkiprah di dunia internasional, Saverio tidak pernah melupakan jati dirinya sebagai orang yang tumbuh dengan mengenal keragaman budaya dan sejarah Indonesia. Saverio dalam salah satu pameran busananya, dia menjadikan 3 semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara sebagai landasan konsep dari peragaan busana mewah berkelas internasional itu. Seperti Ingarso Sun Tulodo yang artinya teladan yang baik, dan Ing Madyo Mangunkarso yang artinya kreativitas dan semangat yang tinggi, dan Tuturi Andayani yang artinya dukungan. Contoh kasus bela negara, Reinhard Huta Barat mendirikan sekolah anak jalanan di Penjaringan, Jakarta Utara agar semua anak terlepas dari latar belakang ekonominya mampu untuk mengakses pendidikan. Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu dan hal ini juga sudah diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewajiban generasi penerus bangsa untuk mendapat pendidikan. Apa yang Reinhard lakukan merupakan bentuk bela negara dengan cara berkontribusi dalam bidang pendidikan karena dia sadar bahwa masa depan Indonesia berada pada generasi mudanya, dan jika generasi muda tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang layak dengan sebagaimana mestinya, maka di masa depan akan banyak sekali konflik internal yang disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia kita. Jika hal ini dibiarkan, ditakutkan dalam jangka panjang Indonesia menjadi negara terbelakang dalam sumber daya manusianya sehingga tidak mampu mengembangkan potensi yang bangsa ini miliki dengan optimal. Hal yang Reinhard lakukan merupakan upaya jangka panjang bela negara yang bisa menyelamatkan generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Naja. Nama saya Reva Rehat. Nama saya Marlin Winda. Astri Listia. Nama saya Andrian Raduta. Nama saya Nina Dinitya Srigati. Nama saya Dewi Lestari, saya dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Mengajarkan mata kuliah patriotisme, yaitu contoh konkret bela negara. Pentingnya untuk menanamkan sikap bela negara di era sekarang ini, karena untuk bisa meningkatkan sikap patriotisme dan juga nasionalisme dalam diri warga negara Indonesia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Dahulu kala pahlawan kita membela negara dengan berperang melawan penjajah.
hingga banyak yang gugur dalam medan pertempuran. Di zaman modern ini, tugas generasi kita dalam membela negara tidaklah berhenti. Tahukah kamu bahwa bela negara itu bisa dilakukan sesuai dengan zaman? Lalu, apa yang bisa kita lakukan dalam membela negara? Hal sederhana yang bisa kamu lakukan untuk membela negara adalah menggunakan produk lokal. Kamu bisa meminimalisir penggunaan produk-produk impor dan alihkan uangmu untuk berbelanja kue-kue hasil produksi dari pengusaha. Isi kulkasmu dengan produk-produk lokal dan juga sayuran-sayuran hasil dari petani kita sendiri. Selain itu, kamu juga bisa memberlakukan ini saat berbelanja online. Saat berbelanja online, pilihlah produk-produk lokal karena dengan membeli dan memakai produk-produk lokal, artinya secara tidak langsung langkah kecil ini dapat memberdayakan ekonomi negara. Ketika kita memberdayakan ekonomi negara, maka tujuan bela negara tercapai. Menjaga kedisiplinan, kita sebagai mahasiswa dapat melakukan bela negara dengan hal yang sangat sederhana, seperti melakukan absensi tiap masuk mata kuliah. Absensi ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab diri sendiri dan juga kesadaran terhadap diri sendiri. Karena salah satu syarat untuk melakukan bela negara, kita harus memiliki kesadaran terhadap diri sendiri. Berikut ini merupakan contoh konkret ketiga dari membela negara, yaitu mengenang jasa para pahlawan dengan mengunjungi museum-museum prasejarah yang berada di kota kita. Karena kita berada di Surabaya, maka museum yang kita akan kunjungi yaitu yang berada di alun-alun kota Surabaya. Berikut adalah pintu masuknya, lalu yang di dalamnya adalah terdapat foto-foto prasejarah gimana perjuangan warga Surabaya melawan para penjajah. Sebagai generasi muda, seharusnya kita tahu bahwa mengenang jasa para pahlawan ini merupakan salah satu bukti membela negara. Dalam pameran batik ini, kita tidak hanya mengagumi keindahan motif-motif tradisional, tapi juga merayakan kekayaan budaya yang menjadi bagian dari identitas kita. Melalui batik, kita mengenang warisan luhur dan merajut kebersamaan sebagai wujud nyata dari semangat bela negara. Menyatu dalam warna dan sejarah, pameran batik ini bukan hanya perayaan keindahan, tapi juga bentuk kecintaan pada warisan budaya. Setiap benang dan motif adalah cerminan dari semangat bela negara yang hidup dalam setiap karya. Upaya bela negara dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa. Salah satunya dengan belajar dengan sungguh-sungguh, terutama dalam pelajaran pendidikan patriotisme. Karena melalui pelajaran ini, kita dapat menumbuhkan sifat rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, rela berkorban, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Bela negara juga bisa dilakukan melalui sikap mematuhi peraturan berkendara seperti memakai helm, kemudian peraturan lalu lintas, karena dengan begitu kita juga bisa menjaga keselamatan diri kita dan warga negara yang lain. Pagi-pagi gini enaknya apa ya? Tuh ngopi. A few moments later. Loh, ini sampahnya masih belum dibuang ini. Kemarin Ina ngapain aja ini? Ina! A few inches later. Nanti kalau sampai tahu Ina aku bakar sampah ini pasti aku dimarahin. Mas! Kamu dibilangin kalau buang sampah itu dikubur, jangan dibakar. Alah, dede wong sampah cuma segini aja loh. Ngaruhnya apa buat dunia ini loh? Ngaruhnya apa? Gak ada ngaruhnya ini loh, sampah. Orang-orang kayak kamu gini yang rusak lingkungan. Coba kamu bayangin, 100 orang yang kayak kamu, terus mikirnya orang kayak kamu kayak gitu. Terus ini dunianya mau jadi apa ini? Lebih rusak, lebih tercemar, lebih kotor.
Ini adalah contoh ketika kita membuang sampah dengan cara mengubur. Ini adalah cara terbaik daripada ini adalah contoh membakar sampah. Ini adalah contoh baik, yaitu perkumpulan pemuda-pemudi yang tekad untuk membersihkan sampah-sampah yang mungkin mencemarkan lingkungan kita. Contoh baik yang mungkin perlu dicontoh untuk anak-anak muda zaman sekarang.